Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Ewi Driatika dari jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18053100. Pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan ini, kita akan membahas atau saya akan mereview kembali materi selanjutnya mengenai bidang garapan yang ada di dalam administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, bidang garapannya yaitu administrasi, sarana, dan prasarana pendidikan. Nah, sarana dan prasarana ini memiliki artian atau konsep yang berbeda, dan bahkan kebanyakan orang menganggap bahwa sarana dan prasarana ini memiliki artian yang sama. Nah, untuk menjelaskannya mengenai sarana dan prasarana ini, kita akan masuk pada penjelasan pertama, yaitu tentang pengertian sarana. Sarana dalam undang-undang merupakan semua peralatan, semua perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan pembelajaran, proses penunjangan dalam proses pendidikan. Digunakan secara langsung yang dimana salah satu indikasinya bisa dibawa kemana-mana atau bisa dipindah-pindahkan. Sedangkan prasarana memiliki pengertian yaitu merupakan fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan tetapi tidak digunakan secara langsung dalam proses terjadinya pembelajaran di kelas, tetapi tanpa adanya prasarana atau fasilitas ini, kegiatan proses pembelajaran malah menjadi terganggu atau ada yang kurang, malahan bisa gagal dan tidak terjadi. Nah, administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah segala kegiatan pengelolaan mulai dari perencanaan, kebutuhan, penataan, lahan, bangunan, perlengkapan, berbagai macam perabotan yang termasuk dalam kategori sarana dan prasarana supaya berdampak pada efektif dan efisien dalam proses pembelajaran, pencapaian tujuan pendidikan. Nah, pengelolaan dilakukan untuk menunjang proses pendidikan serta dapat mencapai tujuan dari sebuah pendidikan nantinya. Selanjutnya, ada 4 kelompok dalam sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu lahan, yang kedua bangunan, yang ketiga perlengkapan, dan yang keempat perabotan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja 4 kelompok itu. Yang pertama kita akan membahas lahan. Lahan merupakan letak atau lokasi yang berupa tanah, jalan yang telah dipilih untuk didirikan sebuah bangunan, sebuah gedung sekolah atau perguruan tinggi atau sebuah lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu bangunan. Bangunan merupakan semua struktur, semua bangunan, semua ruangan yang sengaja didirikan dan digunakan untuk kepentingan pembelajaran, pendidikan, dan kelancaran proses belajar mengajar atau PBM. Yang ketiga yaitu perlengkapan. Perlengkapan ini yaitu merupakan selalu yang dipakai saat proses pembelajaran itu terjadi, seperti ATK, perlengkapan menggambar, papan tulis, olahraga, penerangan, air, sarana, komunikasi, dan lain-lain sebagainya yang sebagai penunjang agar kegiatan proses pembelajaran itu terjadi. Dengan adanya perlengkapan ini, maka kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan baik nantinya. Yang keempat yaitu perabotan. Perabotan ini dapat berupa kursi, meja, lemari, papan tulis, dan semuanya yang berkaitan dengan perabotan-perabotan untuk yang di kelas nanti atau di sekolah nanti. Selanjutnya, ada beberapa prinsip dari kegiatan administrasi sarpras ini atau sarana dan prasarana. Nah, yang pertama, kegiatan administrasi sarana prasarana menggambarkan nilai, harapan, dan citra masyarakat yang berlandaskan pada tujuan pendidikan. Yang kedua, perencanaan administrasi sarana dan prasarana itu merupakan keinginan bersama dengan mempertimbangkan satu tim
satu tim yang ada dan sudah dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan sarpras di lembaga pendidikan. Yang ketiga, administrasi sarana prasarana mestinya disesuaikan dan memadai bagi kepentingan peserta didik. Yang keempat, disesuaikan dengan kepentingan pendidikan yang bersumber pada kepentingan peserta didik dan PTK atau pendidik dan tenaga pendidik. Maka kepentingan-kepentingan pendidikan ini harus bersumber dari peserta didiknya langsung dan dari pendidik dan tenaga kependidikannya. Yang kelima, adanya penanggung jawab yang handal, yang cakap, yang bertanggung jawab untuk mengelola semua yang ada di administrasi sarana prasarana ini, seperti kepala sekolah, wakil sekolah, guru-guru yang memiliki kompetensi yang ahli atau terkait dengan sarana dan prasarana itu. Selanjutnya, ada aktivitas proses administrasi administrasi sarana prasarana. Ada 8 kegiatan atau aktivitas. Nah, yang 8 itu ada perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan. Yang kelima ada penataan, yang keenam penggunaan, yang ketujuh pemeliharaan, dan yang kedelapan penghapusan. Nah, pada 8 aktivitas sarana prasarana ini saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan yaitu administrasi sarana prasarana ini direncanakan untuk 1 tahun pembelajaran. Ini harus diperhitungkan agar adanya perencanaan sarana prasarana ini bisa dapat berlangsung dengan baik nantinya. Serta adanya prinsip komprehensif, objektif, fleksibel, interdisiplin untuk semua bagian. Setelah kebutuhan dianalisis sedemikian rupa, seberapa pentingnya sarpras itu diadakan untuk sekolah atau di kelas. Harus direncanakan kelas mana yang membutuhkan sarana prasarana ini atau prodi mana yang membutuhkan sarpras ini nantinya. Yang kedua yaitu melakukan pengadaan. Itu merupakan mengadakan barang yang dibutuhkan tadi, yang dibutuhkan untuk kemudian diadakan sehingga bisa dimanfaatkan. Pengadaan ini banyak bentuknya, mulai dari pembelian, pembentukan, permintaan, dan lain-lain. Pengadaan ini diatur dalam undang-undang. Tidak semua sarana dan prasarana ini bisa dibeli. Jika kemampuan membeli tidak sebanding dengan biaya yang ada, maka ini harus dilakukan sewa. Karena dalam langkah memilih sewa ini bisa menghemat biaya dan bisa juga menjadi alternatif yang lebih baik. Kebutuhan terkadang tidak terpakai dalam waktu yang cukup panjang. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh sebuah lembaga sekolah atau sekolah nantinya dengan pertimbangan-pertimbangan krusial dan ilmiah atas dasar kebutuhan dan kesiapan. Setelah dilakukan pengadaan, maka akan dilakukan pembelian nantinya. Membeli sarpras juga dibutuhkan tadi berdasarkan asumsi atau analisis dan rencana kebutuhan. Setelah dibeli, sarpras ini mengikuti prosedur atau SOP karena menggunakan uang negara. Dan yang ketiga yaitu inventarisasi. Inventarisasi merupakan barang yang dibeli atau diadakan itu masuk dalam proses pencatatan sebagai barang milik negara. Jadi, ada proses penomoran, pengodean, penamaan pada barang-barang yang dibeli, pada barang-barang yang dibeli tadi atau yang diadakan tadi. Dengan memberikan nama, pengodean atau penomoran ini, kita dapat mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan milik negara yang dibeli dengan uang negara, sehingga tercatat sebagai barang milik negara. Dan nantinya jika sudah ada penomoran, penamaan, dan pengodean ini bisa dicari nantinya lebih mudah.
Dan mengapa juga diberikan pengodean penomoran dan penamaan ini agar kita tuh mengetahui bahwa itu barang milik negara, sehingga tidak terjadinya penyelewengan atau disembunyikan oleh berbagai pihak-pihak tertentu. Dan jika ada penyelewengan, maka akan tahu barang mana yang hilang karena barang tersebut sudah diberikan kode, nama atau penomoran dan sudah dicatat dalam inventarisasi tadi. Nah, barang yang rusak tidak bisa langsung dibuang, tetapi harus dicatat dan dimasukkan dalam catatan penghapusan. Hal inventarisasi ini dilakukan oleh orang-orang yang cakap akan hal itu atau orang ahlinya, yang disebut dengan inventarisator. Yang keempat itu penyimpanan. Setelah barang-barang itu diadakan, maka nantinya untuk disimpan, untuk disiapkan masuk ke dalam kategori kelas yang mana nantinya atau prodi mana yang membutuhkan sarapras itu nanti. Barang-barang tersebut disimpan dalam sebuah penyimpanan yang disebut dengan gudang. Gudang inilah nantinya digunakan untuk dalam penyimpanan dari sarapras tersebut. Syarat dari penggudangan yaitu terkait dengan sifat barang, jumlah barang, jangka waktu barang atau penyimpanan, alat atau sarana yang dibutuhkan, biaya pemeliharaan, serta hal lainnya yang mengikuti prosedur dari pergudangan tersebut. Yang kelima yaitu penataan. Barang-barang yang sudah diadakan atau dibeli ditata sedemikian rupa agar kualitas dari barang tersebut terjaga dan tetap higienik serta menimbulkan semangat belajar atau minat belajar dari peserta didik tersebut. Yang keenam yaitu penggunaan atau pemanfaatan. Barang yang sudah diinventaris di gudang ditata dengan sedemikian rupa. Pemanfaatan ini memperhatikan siapa yang membutuhkan, lalu disalurkan kepada prodi-prodi atau kelas-kelas yang membutuhkan dari barang-barang tersebut, setelah dimanfaatkan demi berlangsungnya proses pembelajaran. Dan penggunaan harus memperhatikan jadwal, pembagian tugas, siapa yang menggunakan, terkait dengan hal-hal yang digunakan yang bersifat penting yaitu laboratorium, perpustakaan, komputer. Itu harus ada SOP dalam penggunaannya karena itu merupakan alat-alat atau ruangan yang sangat penting nantinya, serta sehingga pemanfaatan tersebut nyawa barang bisa dalam jangka waktu yang lebih lama. Dengan pemanfaatannya lebih baik atau penggunaan sesuai dengan SOP, maka nyawa dari suatu barang yang telah dibeli atau pengadaan tadi bisa berjangka waktu lebih lama atau tahan lebih lama lagi. Nah, yang ketujuh yaitu pemeliharaan. Ada pemeliharaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Pemeliharaan ini harus dilakukan agar barang-barang yang telah dibeli tadi atau diadakan tadi bisa terjamin kualitasnya dan bisa berumur cukup lama. Barang itu harus dipelihara agar dana yang kita punya tidak habis terpakai di dalam pemeliharaan saja. Jika pemeliharaan membutuhkan biaya yang besar, maka barang tersebut harus dihapuskan atau ditiadakan nantinya. Dan dalam pemeliharaan ini harus ada petugas-petugas khusus dalam memelihara barang milik negara ini, sehingga barang tersebut memiliki nyawa yang panjang. Pemeliharaan ini harus menggunakan aturan-aturan yang telah berlaku atau sesuai dengan prosedur. Dan yang kedelapan, penghapusan. Manfaat barang, sarana, dan prasarana itu bebas dari perbaikan atau pemeliharaan serta dapat meringankan beban kerja inventarisasi, membebaskan tanggung jawab dari seorang pejabat seperti kepala sekolah dan wakil kepala sekolah terhadap barang tersebut. Barang-barang yang tidak bisa terpakai lagi sudah bisa dilenyapkan dari penomoran, pengkodean, penamaan, dan tidak lagi menjadi
dalam data barang milik negara lagi. Penghapusan ini dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek-aspek. Penghapusan ini tidak dilakukan secara sembarangan saja. Penghapusan tidak bisa dilakukan pada barang-barang yang rusaknya tuh hanya sedikit. Barang-barang yang rusaknya hanya sedikit bisa diperbaiki nantinya dengan pemeliharaan itu. Sedangkan untuk barang-barang yang rusaknya terlalu parah, tidak bisa digunakan lagi, atau kerusakannya tinggi dan masih bisa dipakai tetapi memiliki biaya pemeliharaan yang tinggi, pada itu harus dihapuskan. Karena jika barang-barang yang bisa dipakai tetapi dengan biaya pemeliharaan yang tinggi, maka itu harus dihapuskan karena bisa membuang uang dari dana biaya sarana dan prasarana tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi